衰老病痛，人生免不了，有怨无苦难，爱不只是言语，更是行动。就用我们的手表达出来，因为手是心的语言，也是心的眼神。因为手是爱的表白，也是爱的桥梁。Oke, boleh mulai tanya.有什么问题请问他。李老师，早安。早安。我DM11 Surabaya. Bagaimana dengan adanya pemahaman supaya mendapat karma yang baik di kehidupan mendatang selain melakukan bagaimana dengan adanya pemahaman tentang kehidupan yang mendatang itu kita harus mendapatkan karma yang baik selain melakukan perbuatan baik. Untuk pola makan kita sebaiknya vegetarian. Jadi tidak Baiknya vegetarian. Iya, pemahaman itu. Jadi tidak makan daging, telur, susu. Menghindari hasil penderitaan, gitu ya. Iya, karena secara tidak langsung kita akan terlibat dengan pembunuhan atau penangkapan hewan-hewan itu untuk mereka yang menyediakan konsumsi pangan itu, dan juga mengganggu ekosistem lingkungan karena pembakaran hutan untuk pembukaan lahan peternakan. Saya Katolik dan bukan vegetarian. Katolik tapi vegetarian. Bukan vegetarian. Jadi ada pemahaman seperti ini kita mendapat tahu. Iya, ada penjelasan pendapat tahu. Dari Semarang, Surabaya. Surabaya. DM11. DM11. Iya. Yang barusan. Iya, barusan. 我是居住是谁？初中举办这场是第11届，就最近的。我是一个天主教徒，有这个观念，为了来世能够有好的条件，今生要多做善事，累积功德，将来我们就有好的条件，所庄将来就所得。那么也有提到，如果可以避免吃杀生的肉，能够素食，不是更完美吗？我是天主教徒，我是没有吃素，但是那个观念我常常有提到，请老师评估一下，是不是这样？避免杀生就减少。是这样，没有错。Garis besarnya, Laozi setuju. 但是养成内心的慈悲了。Orang vegetarian melatih welas asih dari dalam hati, peduli tidak tega penderitaan hewan-hewan. Ya. 那在基督教、天主教的观念里面，万事万物互相效力，互相效力，互相帮助。Laozi juga dari latar belakang keluarga Kristen sebetulnya. Jadi setahu Laozi dari latar belakang Kristen atau Katolik, semua hal, semua benda, semua tokoh sepuh, termasuk juga semua makhluk hidup atau makhluk ciptaan itu saling mengisi satu sama lainnya. 那人类啊，
在还没有基督教之前，也没有吃素啊，一样的照样活得好好的下来啊。Nah, mankind atau manusia, umat manusia, sebelum munculnya berbagai macam agama, institusi agama, pengajaran-pengajaran agama, dulu-dulunya bagaimana hidup ya, hidup sesuai dengan alami. Toh juga kondisi hidupnya oke. 所以大家都吃素的话，就会促进生物跟生物之间变得更加的和谐。Jadi dulu-dulunya dari awal cara hidup kehidupan umat manusia yang alami itu juga tidak ada paham vegetarian, tidak ada pemahaman seperti itu. Tetapi kalau kita mempraktikkan vegetarian, tentu rasa damai lebih besar. Makhluk-makhluk lain atau hewan melihat kita, dia juga tenang. Kita hidup bukanlah bersama mereka. Jadi keharmonisan dunia sama ekosistem akan lebih bagus. 吃素只是一种表现而已，并不代表全部。Tapi vegetarian juga tidak menjamin atau mutlak bahwa hidup kita pasti damai, tidak ada gangguan atau apapun. Tapi itu adalah satu proses latihan kita. 最主要是那个心比吃素、吃荤要紧。Proses latihan apa? Melatih cinta kasih kita. Aku gak tega melihat penderitaan itu, saya nikmatin hasil penderitaannya. Itu melatih cinta kasih kita. Itu benar. 那像德国的希特勒也是一个吃素者啊，那他对世界到底是贡献还是伤害？希特勒很残忍，是一个吃素者。不是，我没有讲他很残忍啊，是他是一个吃素者，他对世界的贡献还是伤害，你们自己心里面知道。我没有讲他残忍，是你讲的。Nah, maksud kasih satu contoh yang ekstrim. Hitler, tahu ya? Hitler itu yang mempelopori perang dunia itu berapa puluh juta orang meninggal. Ini juga seorang vegetarian. Jadi vegetarian adalah salah satu sarana melatih cinta kasih kita, akan membawa latihan untuk membawa lebih damai, dan makhluk lain juga merasakan damai, kita bukan sama. Tapi bukan berarti vegetarian mereknya adalah pasti mutlak begitu-begitu, karena Hitler itu juga seorang praktisi vegetarian. 所以如果光吃素不能够去培养他的慈悲心啊，也是没有用的。Nah, kalau orang yang melatih atau mempraktekkan vegetarian, tapi pada waktu yang sama tidak ada kemajuan terhadap cinta kasih, rasa peduli dan empatinya, sia-sia, percuma, kira-kira begitu. Ya, gitu ya, masuk akal ya. Mau nanya lagi sebentar. Kalau kita dalam kondisi kesel atau mangkel, mungkin dalam perjalanan ke senter, terus ada gangguan bad mood itu, apakah kita boleh menerapi, terus dengan apakah cukup dengan meditasi saja? Jadi hari itu sebagai relawan, iya. Tapi moodnya nggak begitu enak. Iya. 某一天，就是我们当义工，准备要去这个调整站，但是那一天情绪不好，去不去调整？去了情绪不好，就发生不如意的事。到了那里调整站，那我的能量就不好的情绪。就是因为情绪不好，去调整站以后，才能够让我们的心平静下来。 Justru karena hari itu kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kesel dan seterusnya. Kemana kita mau mendamaikan? Apakah kita ke tempat yang makin kacau? Tapi kalau kita ke terapi center, di situ kan medan energinya bagus, nyaman. 就是老师已经把你们全部的心得都看完了。 Lalu barusan sudah selesai baca, kita punya kali ini angkatan kelas hebat sini kan bikin laporan sebelumnya, bikin esai ya, laporan dari pengalaman atau kasus, udah baca semua. 很多人原来脾气
绪啊、情绪啊比较躁。学了长生诀以后，他的脾气就变比较温和善良。Jadi dari berbagai hasil laporan atau hasil tulisan kita, sharing pengalaman itu, tidak sedikit bahwa peserta yang kali ini kelas advance itu tadinya punya latar belakang emosi nggak gitu bagus, dikit-dikit gampang reaktif, mau marah gampang konflik sama orang. Tapi setelah kita praktek apakah terapi atau meditasi, menjadi orang yang lebih tenang dari sebelumnya. Benar? Maksudnya ada banyak yang laporan deklarasinya begitu, saya ini udah mendingan nih, saya punya kebiasaan-kebiasaan kesehatan. 老师看到一个安滴写的，他的人啊比较没有胆量啊，甚至连上厕所，外面一定要有人在外面。Salah satu peserta, ada satu tante, dia tulis, saya pada dasarnya orang penakut. Jadi bahkan ke WC, ke toilet aja, mungkin saya cari-cari ada teman nggak, bareng-bareng pergi WC atau minta ditemenin. 现在他自己学了长生诀以后，他自己一个人敢去上厕所了。 Sekarang sudah berubah. Setelah belajar metodologi, juga sebagai relawan mungkin ada meditasi, ada terapi. Sekarang pergi toilet nggak usah lihat kiri kanan, ada siapa yang temenin. 所以人在情绪不好的时候，更应该静坐，更应该帮人家调整，更应该去调整站。 Jadi pada waktu kita bad mood, emosi lagi nggak enak hari itu, malah lebih penting sediakan waktu, ada kesempatan meditasi nggak? Bisa diam, tenangkan. Lalu kalau ada kesempatan jadi relawan, hari itu ada jadwalnya terapi center, ya datang. Kalau kita bisa, siap kita terapi orang. Kalau belum, ada yang sempat bantu terapi kita. Begitu. 我们都知道吗？要处理事情之前，要先处理心情。 Kita mau menangani urusan atau apapun tugas, paling bagus kita menangani dulu kita punya hati, siap apa enggak? 静坐也好，调整也好，都能够让我们的心情比较平缓下来。 Baik itu meditasi ataupun terapi, memberi terapi ataupun di terapi, itu akan sangat membantu pada waktu moodnya nggak begitu bagus, emosi hari itu nggak enak gitu. Daripada dibiarkan, emosi bisa bertambah. Bagusnya dinetralisir. Tapi nggak berpengaruh dengan pasiennya. 老师，这个气还没有平静，我帮人家这个能量导出去，不是人家会那个有负面的，不会，不会，负面的能量，不会。 enggak, nggak usah bilang. Karena kita salurin bukan energi emosi kita, bukan. Yang kita salurin apa? Energi positif. Ya, garis besarnya begitu. Selamat siang, Delsa. Saya Edwin dari Semarang. Yang mau saya tanyakan gitu, kita dalam kelompok metodologi kita mengenal dengan meditasi, gitu ya. Terus dengan meditasi kita mendapatkan energi, maksudnya di saat kita apa ya kurang fokus itu teknisnya gimana? Maksudnya bermeditasi yang benar itu bagaimana? Di saat kita Meditasi yang meningkatkan energi level kita, tapi kalau kurang fokus maksudnya, ya lagi meditasi kurang angkat gitu. gitu. Terus ada pelanturan, itu teknisnya bagaimana? Peraturan prosedur Pelantur. oh melantur. Kita membaca Melantur itulah pikiran kita liar menghayal kemana-mana. Kita migrasi, kita jalan-jalan ke mall, Jalan-jalan ke surga, neraka, keliling-keliling. supaya Sampai kita fokus itu teknik. 我们这边公司静坐，静坐可以增加能量。那么我们静坐的时候，心不够平静，然后也不是很稳定。为什么？我们的思想就跑东跑西，这个如何控制？
很野，什么都那个就是在静坐的时候，能量增强，能够让你的心变得更加的敏锐，可以去察觉，在过去你的心曾经被哪些事情影响。Maksud bilang begini, meditasi kita kan ada prosedur mempersiapkan meditasi sehingga badannya rileks, pikirannya mulai tenang. Kalau kita prosedur dasar itu sudah kita persiapkan, selebihnya adalah proses meditasi. Meditasi itu perjalanan ke dalam, bukan keluar kemana-mana. Pada waktu itu kalau memang energi kita sudah tenang, energi bawa kita kesadaran ke dalam, apapun yang kita rasakan atau yang muncul, waduh, saya kok kepikir itu, kemungkinan itu adalah kita punya tumpukan kekotoran batin. Pengalaman peristiwa urusan lama yang kita belum lepas, masih pegang, masih belum damai sama dia. 你如果没有静下来，你就没有办法去察觉。你静下来，你才能够去察觉，代表这些能量增强，你的心智变得更加的敏锐，才能够去察觉到。Jadi satu adalah kekotoran batin yang muncul dari tumpukan berbagai pengalaman peristiwa traumatis atau endapan memori kita, itu muncul tanpa diundang punya. Tapi bukan karena kita punya pikiran mau memikirkan. Jadi kita bedakan. Waktu meditasi pikiran kita tidak mencari apa, tetapi hal itu kok bisa berulang-ulang. Artinya energi kita sebetulnya sudah benar. Sewaktu kita siap, badannya rileks, pikirannya tenang, energi itu akan membuat kita punya kesadaran lebih tajam, lebih sensitif. Hal-hal yang muncul kita udah gak bisa hindarin, artinya itu adalah bagian dari batin kita, bagian dari kekotoran batin kita. Dari hal yang umumnya tidak menyenangkan, dulu masih terbawa-bawa sampai sekarang. 所以这两天讲静坐的时候，老师才会提供给大家好几个方向，让你自己去面对。 Termasuk juga kita punya latihan meditasi untuk kelas advance ini kan ada dapat satu tambahan metode. Metode yang ketiga yang mau bilang itu cuanxie, itu adalah yang ketiga. Cuanxie itu bisa telepang itu. Nah, yang ketiga itu yang kita latih bersama melalui guided meditation, meditasi terbimbing itu kan kita pikiran kita mau ngapain, kok nggak bisa tenang. Yang ketiga itu adalah pilihan pada waktu kita nggak bisa tenang apa-apa, dikasih tugas. Saya pakai objek meditasinya adalah menghadirkan cahaya mulai dari titik cakra 6 dan berturut-turut nyambung ke 7 sampai ke cakra 1. Nah, jadi pikiran kita dikasih tugas untuk memvisualisasi, menghadirkan. Tapi kalau orang yang berjodoh, dia mengalami, merasakan ada cahaya. 我还没讲的，罗汉都有讲的。对，还不止啊，还不止。因为是这样，反正你都有讲的就好。 Maksud satu sisi kritik saya, satu sisi juga memahami saya. Jadi saya bilang yang ketiga ini saya mempertegas bahwa kita dikasih tugas. Jadi karena pikiran kita waduh nggak bisa tenang, pikir itu. Sekarang pikirkanlah bahwa ada cahaya. Hadirkan di dalam pikiran kita. Sedangkan yang tipe 1 sama metode 2 itu kan kita tidak mikirin apa-apa tanpa objek. Yang ketiga ini pakai objek, objeknya cahaya. Terima kasih. Terus selanjutnya kemarin ya di berita-berita terbaru itu kan ada perjalanan para biksu dari Thailand ke Borobudur ya. Terus waktu itu ditanya reporter, para biksu kok cuma dia jalan kaki dari Thailand ke Borobudur. Saya pikir itu jawabannya karena olahraga, karena latihan yang berat itu. Ternyata jawabannya karena meditasi seperti itu. Nah, meditasi itu para biksu dengan kita itu lain ya, mungkin ada yang khusus mungkin seperti itu. Lain ya. Biksu harusnya tanya sama biksu. 老师，前几个月就是有一群是出家众从泰国走几个国家，都是靠那个走路每个地方每
每一天可能可以走几十公里，然后接着到夜里，到夜里也是几个城市，最后它的终点就是到罗鲁那个大佛塔，可能走了大概有1个月。后来经过那个记者采访，很好奇，跟踪他们，然后又采访，哎，这个出家众也不是运动员，但是那个体力可以走每天几十个公里，那你们是怎么样锻炼的？我们这也是不多，因为他过午不是嘛，那个南传的泰国的，过了午饭下午是没有赛车，我们是静坐，就静坐加强的那一点。这个师兄想问，出家众的静坐和我们的静坐有什么区别？什么地方不同？还是一样？有区别的是，我们在静坐当中，可以很明显的去接受宇宙的能量。Beda utamanya adalah yang kita tahu, kita punya meditasi kan sebetulnya jalur kesehatan. Setelah cakra buka, maka waktu kita meditasi, kita udah radarnya sudah buka, menyerap. Kalau radar itu menangkap frekuensi, kalau kita menangkap frekuensi energi alam semesta, begitu. 老师讲一个小故事给你听。Ada satu kisah begini untuk memperjelas. 通常有经常在静坐的人，可以感觉到他的身体周围会充满了能量，充满了光。Orang yang biasa rutin meditasi dan juga sudah terampil latihannya, dia akan bisa merasakan energi yang ada di sekitar badannya itu. 老师就问过，他负责一个静坐的团体，2个国家静坐的团体。老师pernah bertanya jawab dialog dengan seseorang. Orang ini adalah satu PIC itu penanggung jawab dari komunitas meditasi, komunitas yang khusus melatih meditasi 2 negara. Jadi ada komunitas di sini dan di 2 negara. Ini adalah orang yang penanggung jawabnya. 我就问他，你学长生学跟学了长生学之后的静坐有什么差别？ Langsung waktu itu dalam dialog menanyakan hal yang sama seperti sesuatu waktu sebelum pernah belajar logikologi, kan memang dia penanggung jawab, orang yang mengatur komunitas dari 2 negara, komunitas meditasi dari 2 negara. Setelah ini si ketuanya ini belajar Sanskrit, belajar logikologi, apa beda dengan sebelum-sebelumnya? Sebelumnya udah praktisi koordinator dari komunitas meditasi. 他就讲，以前在静坐的时候，身体的周围充满了这些光，充满了这些能量。学了长生学，在静坐的时候，这些光、这些能量能够直接进到他的身体里面。 Dia jawab begini, dulu saya udah biasa praktek meditasi, saya sensitif merasakan energi yang ada di sekitar badan saya. Kadang juga melihat bentuk-bentuk cahaya. Setelah belajar Sanskrit seperti kita sudah buka cakra, yang saya rasakan adalah energi yang ada di sekeliling saya itu langsung terserap masuk ke dalam badan. Dulu-dulu dia merasakan ada, tapi sepertinya nggak masuk. 在2017年发生了，泰国不是有一个体育老师带着他11个学生进到山洞里面去玩，被下大雨，山洪把他淹没在山洞里面吗？ Masih ingat nggak berapa tahun yang lalu di Thailand ada satu guru sekolah membawa murid-murid SD atau SMP umur belasan remaja itu 12 orang masuk ke satu gunung rekreasi. Gunung itu di pantai ada goa. Masuk ke situ ternyata terjadi ombak besar. Goa itu tertutup, jalan masuknya itu terendam. Orangnya terdampar di dalam belasan hari. Masih ingat ada kejadian itu? 这10天当中没有食物，没有干净的饮水，这些初中生怎么度过来的？ Jadi guru olahraga dan juga belasan itu murid SMP kalau masalah
Mereka terjebak di dalam goa, di kedalaman. Jalan keluarnya tertutup sama air. Tidak ada listrik, tidak ada makanan, minuman. 就是老师将这些少年静坐，就是对呀、对呀、这些少年静坐。 Dalam keadaan tidak ada resource apa-apa, nggak ada makanan, mau panggil juga nggak ada kantinnya di situ. Apa yang dilakukan? Semua anak itu panik. Jadi gurunya mengajak meditasi sama belasan murid. 因为静坐能够提升一个人的精神体，那一个人的精神体绝对能够支持他的肉体，甚至胜过他的肉体。 Maka karena meditasi itu energinya bisa masuk sampai lapisan spiritual. Lapisan spiritual itu bagus, mantap, badannya akan mengikutinya. Jadi badannya bisa tidak panik. Secara fisik sel-selnya itu tidak panik. Jadi gurunya mengajak murid-murid SMP itu lakukan meditasi. 好，下一位， Lalu Sihojo tahu. 这样讲就听懂了。 Akhirnya mereka semua survive karena seringkali kita celaka karena kepanikan kita. Gitu. 因为要激发一个人的潜力啊，是由他的精神体去激发这个人肉体的潜力。 Potensi energi, potensi daya hidup kita, manusia ataupun makhluk hidup, itu seringkali mesti digali lewat frekuensi spiritual. Tidak bisa dari lapisan badan kita, mesti dari kejiwaan ataupun dari spiritual. Kita punya daya tahan untuk hidup melebihi apa yang kita bayangkan, tapi bisakah kita gali? Potensi itu mesti melalui energi spiritual. 如果你有那一种精神力量，你也可以从这里走到曼谷了。 Kalau kita punya energi, bisa menggali, kita punya potensi, kemampuan kita, maka kita bisa jalan sebaliknya, dari Borobudur jalan sampai ke Thailand. Gitu. Jadi para minggu bisa sampai ke sini, jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Kalau kita gali, kita punya potensi, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin dari arah yang berlawanan lah. Kita akan mulainya dari Borobudur atau dari Surabaya. 据老师所知道的，日本人攻打中国的时候，中国很多的难民从中国一直走到新加坡。 走路 对啊， Sembilan di masa-masa awal Perang Dunia II itu, sewaktu Jepang masuk ke daratan China, menduduki sebagian dari yang punya teritori di timur laut itu, banyak korban-korban sipil, mereka mengungsi, menghindari perang, menghindari jadi korban perang. Mereka jalan kaki waktu itu, jalan kaki sampai mana? Daratan begitu besar, sampai ada sebagian yang sampai di Singapura. 很多从各地走到广东，走到广西，走到越南，走到泰国，再走到马来西亚，甚至从马来西亚到苏门答腊的也有，再到爪哇来的也有。 Pada waktu menghindari perang besar seperti itu, mereka lari dari kampung halamannya, lari maksudnya jalan kaki, dan sampai ke titik-titik yang paling selatan, Provinsi Guangdong. Dari Provinsi Guangdong ke selatan lagi, ke timurnya lagi, itu sudah luar negeri. Jadi banyak yang sampai ada yang sampai di Thailand, ada yang sampai di Vietnam, ada yang sampai di Malaysia. Dan sebagian yang dari Malaysia kemudian menyebar, ada yang nyebrang ke Sumatera. 有时候那一种逃命精神的力量，就跟宗教的力量一样的。 Jadi pada waktu orang harus mencari jalan supaya selamat, dia punya survival, insting untuk survival, maka dia juga pada waktu itu potensi daya hidupnya itu bisa muncul. Kenapa? Antara mati dan hidup. 我有问过那些老人家，那个时候出门啊，也不可能带便当啊，还要带泡面啊。我问说你们带什么？ Lalu pernah ketemu orang tua yang di zaman itu melarikan diri dari perang. Tanya, pada zaman itu kita meninggalkan kampung halaman, yang penting antara hidup dan mati mau selamat. Kita bawa perbekalan apa? Jelas waktu itu pakainya Indomie belum buka. Bawa makanan apa? Bisa selamat. 他们就讲，老一辈的就教他们带大蒜、
带盐巴，大蒜头还有盐巴。对。 Jadi orang-orang tua ini cerita sama Ose bahwa mereka mau meninggalkan kampung halaman, orang tuanya lagi pesan nggak bisa bawa apa-apa, dan juga waktu itu juga nggak punya apa-apa. Bawa taswanto itu garlic, bawang putih, bawa garam, bawang putih dan garam. 大蒜，因为在逃难的过程会乱吃嘛，吃大蒜就有杀菌消毒的功用。 Kenapa? Karena garlic, bawang putih ini di waktu perjalanan kita nggak ada pilihan ketemu apa makan apa. Kadang-kala ada kuman, tidak bersih, tidak steril, maka garlic ini bisa menetralisir, membunuh kuman, bantu kita jaga kesehatan. 盐巴就能够补充身体里面的矿物质。 Sedangkan garam untuk apa? Garam untuk mengembalikan hilangnya mineral dari dalam tubuh kita lewat keringat atau apapun, kita mesti mengisi lagi. Garam adalah yang paling sederhana. Nah, begitu. Ya. Kalau kan beda dulu. Ya. Ini yang berikutnya. Saya Markus dari Semarang, Ustaz. Saya mau menanyakan, saya ada teman relawan wanita. Sejak remaja dia itu punya penyakit suka gatal, kadang bengkak. 有一位图的义工，一个女性，她从小常常会发痒。 Dan dewasa yang sampai sekarang itu dia mengalami yang namanya osteoartritis lututnya. 长大之后，甚至到今天，她有这个膝盖关节的问题。 Ya. Kadang juga masih gatal-gatal di wajah, sampai kadang-kadang yang terakhir ini bertambah parah, bengkak-bengkak gitu. Gatalnya sejak kecil sampai sekarang belum hilang-hilang. Ya, kadang muncul. Pernah periksa dokter? Sudah periksa dokter. Ya. Ada diagnosa. Hanya diberi obat itu untuk osteoartritis dan alergi. 从小常常会发痒，过敏的发痒，到现在还有。有没有给查医生？有，医生只是说他是一个过敏的现象，就给他基本上是同样的药方，没有治好。然后现在也有那个膝盖的关节炎。 Nah, belakangan ini waktu kami sudah mau berangkat ke sini, dia itu merasa atau diberitahu temannya juga, ini mungkin bukan berhubungan dengan penyakitnya itu, tapi penyakitnya memang bertambah parah. Kemudian dalam tidak sampai 2 bulan ini, karyawannya 2 itu yang dia tuh usaha sengon, kayu sengon. Nah itu ada persaingan di perkebunannya gitu. Nah, 2 karyawannya laki ini tidak sampai sebulan itu meninggal secara mendadak. Yang ada 3, yang pertama meninggal, yang kedua ini orang Kalimantan itu oleh keluarganya cepat-cepat disuruh karena mereka merasa ini bentuk legacy. Nah, yang sorry, aku nggak begitu jelas. Relawan perempuan itu sejak kecil ada alergi sampai hari ini baik-baik. Dokter punya obat juga nggak menyembuhkan. Ya. Setelah dia terapi ada kemajuan. Di sembuh dan sempat di terapi juga tapi kadang-kadang muncul. Dan belakangan ini dia tuh bertambah parah. Nah itu dikaitkan sama dia dengan ini serangan preventif karena tidak sampai sebulan ini karyawannya 2 itu meninggal. Dia ada 3, yang tengah ini disuruh pulang oleh keluarganya ke Kalimantan, masih hidup dia. Nah yang ketiga ini nyusul yang 1 ini meninggal juga, tidak sampai sebulan kemarin ini. Itu partner usahanya atau karyawannya? Itu karyawan dia. Agak melebar jadi ya. Ya, kasusnya pribadi ya, saya agak susah menyampaikan. 是这样，从小到现在，那个过敏的那个发痒的现象没有好，
医生说这个是过敏，但是那个药也是没有给他治根。然后他做了长生节是不是有自己疗程？也有，但是也还没有治根。那么最近2个月更严重，为什么严重？他发扬到这个脸部都会肿，很不好看，也是不好受。因为最近2个月，他说他是做那个种植园，种植就是一种树，这个树很快长了就可以砍，做那个姜，紫姜的姜。然后他有几个同仁在那个种植园，有3个，其中一个就是很突然的死亡。相信这个是可能人家他有很多的对手，竞争对手可能是下降头还是什么，他是相信可能是自主的那个原因，所以另外一个同仁帮他这个管整个种植园的，就让他回家。他因为回家回去咖喱班蛋，人就没有受伤，所以就可能没有得到那个降头。这个女的义工就是长生节的义工。他就是比较严重，近2个月，他认为降头可能也是打到他。都是没有了解膝盖，还有肝脏、肾脏、全部的心脏。Jadi kalau ngomong dari aspeknya alergi, Lause bilang tempat yang sakit itu di osteoartritisnya di mana? Di lutut, barangkali di lutut ya, sangat lucu. Setelah itu dia punya alergi sejak masa kecil sampai sekarang belum kelihatan ada perbaikan yang signifikan. Lalu bilang kacang, 肾脏、膝盖、全部的心脏， semua titik cakra, lalu liver, ginjal, semua titik cakra, dan juga tempat sakitnya artritis itu, radangnya persendian. 这样不管是降头还是单纯肉体上的疾病，都可以得到帮助。 Dengan cara seperti itu, terapi di semua titik cakra, liver, ginjal, dan tempat keluhan artritis, radang sendinya itu, baik itu secara fisik, masalah dia penyakit, atau 2 bulan terakhir ini ada juga energi negatif, cara terapi seperti ini akan sangat membantu. Jawab, ya maksud saya bagaimana kan belum tentu juga karena black magic gitu maksud saya, tapi dia khawatir sendiri juga bisa. Nah, walaupun ada tambahan beban dari black magic, terapi ini juga akan sangat membantu dia. Ya. Pertama dia mesti sehat dulu. Ya, kemudian saya mau menanyakan kebetulan tadi Pak Juan membahas tentang meditasi yang dengan saya, apakah ada alasan kenapa dimulainya di China？ 我们第3个那个静坐方式，用这个观想这个观，为什么是从第6穴道开始？一般开穴道就是从第6，这个视线在那个第6个穴道，很强的光进入人体，是透过这个第6，然后接着肉体的是第7，在灵性方面的是第6。Kita buka cakra ataupun terapi, kalau dari urutan cakra dari 7 sampai 2, secara fisik dimulai dari 7 dulu. Tapi pada waktu kita melatih spiritual, kalau kita mulai dari 6. 其实，在瞬间的同时，这些能量就会进来。如果叫你们同时去观想7、6、5、4、3、2、1，你们就容易乱掉。其实是同时，这个光对，透过很多的穴道进来。对，如果同时叫你们去观想7、6、5、4、3、2、1，你们就容易乱掉。所以一个一个来。 Jadi pada praktek kenyataannya, orang yang bisa merasakan energi itu dalam waktu yang sama masuk dari berbagai pintu, semua titik cakra yang sudah dibuka. Tapi kita belum terampil, langsung mengajak kita one by one. Mulai dari 6 atau 7.
kalau ini adalah latihan lebih kepada spiritual, mulai dari 60, setelah kita mantap, lalu sambung ke 7 dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, pada waktu yang sama, energi itu kita nggak bisa stop di sini, stop di situ, jangan masuk dari semua pintu. Gitu ya. Terima kasih. Nama saya Gunawan dari Semarang. Kemarin dijelaskan bahwa bila seseorang terkena energi negatif, kemudian kita berikan terapi dengan law metodologi, dan bila mana energi yang kita berikan itu kuat, maka akan ada indikator bahwasanya sepertinya di dahi itu seperti ada ruang cahaya. Benar Pak Jaman ya? Seperti kemarin. 昨天听到灵性方面的激励，我们传递这个能量到一定的阶段，到一定的程度，它就会产生一个反应，理性在病患里面的反应，然后他会看到病患他的额头会出现这个光。昨天他是这样说的，呀。Dan yang akan saya tanyakan itu, apakah ada alat ukur untuk mengukur energi yang keluar sehingga kita tahu kuat atau lemah seperti itu? Alat ukur meteran, ukur apa? Ukur volume energi, ukur terang, kekuatan untuk kekuatan energinya. Itu adakah kekuatan energi yang disalurkan? Iya. 老师有没有一种仪器可以帮忙这个测量这个光或者是这个能量多强多大？有没有？有仪器？ada。有。ada instrumen meteran mengukur volume energi. Apakah itu seperti medan magnet itu atau? 是不是好像这个磁场或者气场？有这个仪器有 juga ada。 Ya. Kemudian yang kedua, bila mana kita mempunyai energi yang kuat, apakah seperti yang orang-orang bilang, apakah itu seperti aura gitu dan bisa dilihat seperti itu? Terima kasih. Sekali lagi, energi bukan tenaga dalam kita menyalurkan. 如果是这个能量大量的这个能量，会不会别人看到我们好像有一种灵光？有啊，会啊。ada orang yang bisa lihat pada waktu menyalurkan energi atau pada waktu meditasi misalnya begitu mantap tenang, jumlah energinya lagi bagus, lagi kuat, lagi padat, kelihatan orang. Ada orang bisa lihat. 有些人天生他就会看得到的。 Karena ada orang yang memang bakat lahir, dia sensitif begitu lihat, bisa lihat warna-warni atau tipisnya aura energi. 但是看不到的人比看得到的幸福。哦，看不到itu 比较幸福。当然了哦。Orang yang punya gift, yang punya bakat seperti ini, tentu lebih sedikit jumlahnya, lebih jarang. Tapi kalau dia lebih beruntung, kita yang tidak punya bakat bisa lihat macam-macam orang. Lebih beruntung yang tidak punya bakat. Makin banyak yang kita lihat, makin capek hati. Jangan pikir itu gampang. Kita nggak bisa hindar itu, lihat sana lihat sini bingung. 类似像这种人，他们看得到，但他没有那种能力去帮人家解决问题，他反而烦恼就会更多。 Kenapa? Karena banyak yang kita bisa lihat, mungkin kita bisa banyak tahu, tapi semua yang kita tahu kita nggak bisa bantu orang. Dia lagi ada kesulitan ini, dia lagi apa? Kemampuan kita nggak ada, tapi kita menyaksikan terus penderitaan. Apakah kita tidak menderita juga? Nah, wih, langsung lihat. Makanya lebih beruntung. Maksudnya lebih beruntung. Kalau bisa lihat sampai hati, ini ada penyakit ini, itu ada masalah itu, pengen bantu, nggak tahu gimana caranya. Kita belum tentu punya omnipoten, kemampuan maha bisa. 老师就是要每天傻傻的过生活，过得很好。 Langsung lebih beruntung, jadi bisa ngajar sama kita, tapi sekaligus juga nggak perlu capek hati. Lihat banyak hal, tapi nggak bisa turun tangan di setiap hal membereskan masalah orang. Gitu ya. 知道今天该怎么做，比
不知道明天要怎么做更好，知道今天该怎么做比知道明天会发生什么事更好。 Masih lebih bagus kita sadar dan tahu apa yang sebaiknya kita lakukan hari ini. Jadi apa yang ada di depan kita, bagaimana harusnya kita tangani, kita sikapi, itu jauh lebih bagus, lebih penting daripada bici明天会发生的事。对，知道明天会发生的事。对，有时候你知道明天会发生什么事，很多人就是口气啊。 Jadi lebih bagus adalah aku sadar tahu apa yang harus lakukan saat ini. Jadi lihat situasi dan kebutuhan apa yang harus lakukan. Kita serta-merta bisa menangani. Daripada aku tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku nggak mampu berbuat apa-apa. Jadi besok punya kejadian, kita tahu menghantui kita, makan tidur nggak tenang, tapi kita nggak bisa lakukan apa-apa. Hanya dirundung ketakutan. Besok gimana? Besok gimana? Lebih bagus hari ini apa yang bisa kulakukan? Do your best, lakukan terbaik. 你做好今天，你才会有经验去应付明天的。 Bila hari ini kita bisa responsif apa yang harusnya kulakukan, telah kulakukan dengan baik, dengan sebisanya, maka hari ini punya urusan beres, kita bisa tenang hari ini. Tidak sia-sia hari ini kulalui, tapi aku sangat bermanfaat, berguna, bisa nolong orang, nolong diri sendiri. Lebih penting. 光去烦恼明天，你就没有心去面对今天的事。 Ini jauh lebih penting, lebih berguna daripada kita punya kemampuan menerawang, lihat besok apa yang terjadi, tapi kita nggak bisa lakukan apa-apa, hanya kekhawatiran, ketakutan. Sampai hari ini yang harusnya kita lakukan pun tidak kita lakukan. Kenapa? Karena dihantui besok. Jadi apa gunanya bisa lihat banyak hal, tapi tidak bisa lakukan. Jadi nggak perlu dikatakan lagi berdosa. Oke, berikut sesium ini. Sambil relax saja. Duduk boleh, relax. Semalam ini tadi lupa menyebutkan namanya. Ini sebelum tanya, saya mau melengkapi tadi sebelum kali itu dulu di DM3 ada relawan yang sudah belajar di Tibet, di Myanmar, di Thailand, yang memberikan testimoni bahwa semua itu levelnya kalah dengan psikologi karena ini sangat mudah dipahami dan oke. Maksudnya ada relawan yang pernah belajar meditasi di berbagai negara. Ya, belajar macam-macam. Ikut kelas DM3. Ikut kelas DM3 dan memberikan testimoni. Jadi DM3 di sini, di Semarang. Tapi dia pernah belajar cara-cara meditasi di berbagai negara. Betul. 他们是同一个条绳上，也是同一个三宝楼，一起来的。其中一个仆人，一个义工在三宝楼，他学过是第3届的三宝楼的初中经观的课程。那个人也是学了不少的那个静坐，到泰国、到缅甸其他地方学了，最后他有这么说：长时间是最有效的。 最好，一个是简单，第二就看到那个效果，所以还是长时间比较容易把它更实用。OK， 这样怎么样？ Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan saya. 现在我的问题是， kalau saya meditasi sampai suatu proses ada sinar, itu tiap kali saya jatuh. Kalau tidak ada sinar, saya jatuh. Tetapi waktu diajak guru ke Borobudur, kami beberapa di desa meditasi, itu 2 menit saya sudah merasakan sinar dan tidak jatuh. Kenapa? Apakah saya salah? Terima kasih. Jadi berapa kali meditasi dengan bimbingan itu kita mengalami adanya sinar. Tapi setiap kali kelihatan ada sinar itu bisa timbul batuk, kita nggak bisa rem batuknya. 第3个方式的静坐，就观想这个有光的出现，
在这个场合，他有感受到有光的出现，光的出现，同时它会造成咳嗽，无法控制的咳嗽，不知道是不是有之间的原因，有之间的因果。然后他也参加老师去三宝去那个婆罗门大佛堂的时候，他也是陪同的。然后有个机会，老师也带领大家静坐。静坐的时候，他也是有感受到有光的出现，又是会那个无法控制的这个咳嗽，是不是整个看到这个光的出现和咳嗽有因和果的关系？当能量增强，身体有病根的地方，就会出现好转反应，清除垃圾。Itu juga termasuk batuknya itu juga termasuk adalah salah satu reaksi dari kondisi kesehatan fisik kita. Mungkin ada akar penyakit yang munculnya itu dalam bentuk reaksi batuk-batuk. Kita mesti terapi di tempat itu, di tempat jalurnya pernapasan. 就是喉咙，老师。对啊，这个就是答案嘛。Ya, itu. Jadi secara mendasar itu mungkin adalah 所以这个呼吸系统多调整啊。sistem pernapasan, jalur pernapasan kita terapi. Jalannya di sini, organnya di sini. Oke. Oke, Solo. Sesuai dari Solo ya? Saya mana yang dari Solo? Iya betul. Solo, baik. Saya dari Solo, tetapi dibesarkan di Semarang. 我长大是三宝人，出生是Solo。Pertanyaan saya ada hubungannya dengan relawan. Dikala relawan itu dengan kondisi fisik yang dia pernah mengalami stroke, terus dia tangan kanannya itu kurang berfungsi, dia hanya memakai tangan kiri dan kakinya juga mungkin belum ada beberapa yang tidak sempurna. Apakah dimungkinkan relawan dengan kondisi tersebut bisa membantu sebagai relawan? Dikala kami disolukan apakah kita boleh memilih relawan yang harapan kami bisa berkualitas dengan relawan dengan kondisi fisik seperti itu dapat mempengaruhi pertanyaan dari pasien. Ada pasien yang bilang bahwa relawannya seperti itu kan dia dengan kondisi yang tidak sehat. Ada pasien yang kurang puas lah gitu. Ya, pengennya dapat yang hebat. Betul, dia merasa kondisi fisiknya sebagai terapisnya seperti itu, apakah bisa energinya lebih begitu? Itu pertanyaan nomor satu. 其中一个义工，他是有那个，他的有之前是有一个病患，他就是曾经有中风过，因为中风过。Relawan itu perempuan atau laki ya? Sebelah kanan kurang ini. Perempuan. 是一个女的义工，她中风，她的背景是曾经中风，右边手臂和腿有一点不方便，但是她很乐意出来当那个义工。我想问的就是，人如果他只能是靠那个左手，也是不是可以做好的？为什么问这个？因为有的病患。来到调整站的病患，他也会选，我是希望可以有那个两个手的义工。Apakah juga tidak ingin？所以他就不知道。没有影响功力的。没有，一个手和两个手没有影响。Jumlah atau volume energi yang kita salurkan tidak dipengaruhi oleh hanya satu tangan atau bisa dua tangan sekaligus. Jumlah totalnya tidak terganggu. 老师发觉啊，那个眼睛瞎掉的人在帮人家调整很有效，因为在调整的时候他不会看东看西啊。老师lihat ada satu satu penyataan seperti ini. Orang yang penglihatannya terganggu,
jadi hanya bisa dengan satu mata. Waktu dia terapi, jadi sebagai relawan terapi pasien yang datang, dia punya hasil jauh lebih mantap. Kenapa? Karena hatinya juga mantap. Satu sisi mata dia tidak terganggu oleh apa yang ada di sebelahnya. Dia hanya pakai satu mata, jadi dia punya gangguan. Kalaupun ada, hanya di aktivitas di satu sisi. Yang lainnya tidak mengganggu dia. Hati tenang, energi masih mampu. Tapi bagaimana cara menjelaskan kepada si pasien? Karena dia beberapa kali diterapi dengan orang relawan yang bagus, dia merasakan, loh sekarang diterapi dengan orang yang seperti kondisi fisiknya kurang, saya nggak ada rasanya apa-apa. Nah, ini bagaimana cara kita menjelaskan dengan si pasien? 本来我们调整站就有规定，义工不可以挑病患，病患不可以挑义工，就是按来的顺序去分配。Lalu ada pesan satu prosedur di tempat praktek kita, layanan terapi center, supaya pasien yang datang jangan nunjuk gue biasa sama ini mau ini, dan juga sebaliknya kita juga jangan milih. Kalau ini tunggu aja lama dikit ya, saya dulu ini. Kita nggak boleh milih mana dulu mana belakangan. Yang datang, pasien yang datang juga jangan milih dia karena sukanya ini atau terbiasanya sama itu. Tetapi kalau dari pasien sendiri yang dia sebelumnya minta, oh saya nanti diterapi dengan relawan A, gitu ya, apakah kita tetap belum? Itu permintaan dari pasien. 有的病患来的时候，他就已经声明了，我上一次是谁谁某某的那个师兄帮我，我要等他，这个是不是要拒绝，还是怎么去说服他？他都会选，尽量去说服，要不然就是等到这个师兄帮他应该调整的病人调完，第二轮才轮到他。Pertama-tama pasien datang, dia sudah kasih hubungan sebab akibat. Minggu lalu di ini terapi saya mau lanjutin gitu kan. Sebisa mungkin kita persuasif. Bisa nggak? Pak, nunggu lama dan semua orang harusnya sama. Yang penting Bapak itu punya hati yang tenang, energi akan masuk, gak pilih lewat tangan siapa. Jadi kita berusaha meyakinkan dulu. Tapi kalau mau yakinkan dia masih ngomong, kok mau tunggu misalnya, sekarang juga boleh dia nunggu. Tapi sampai orang yang dia tunggu itu selesai dengan tugas. Pasien ini dia tangani, apakah sebelumnya ada pasien yang lain lagi tunggu sampai dia dianggap selesai, ini boleh nunggu. Gitu. 最好不要让病患去挑义工，或是义工去挑病患， lebih 不要 bagus 养成那个习惯。 lebih bagus kita tidak membina dia punya hak untuk memilih, karena nanti kita ada kesulitan. Semua orang pilih satu relawan yang sama, gimana? 你一开始这样坚持，以后就没有这类的问题会发生。 Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa meyakinkan dia dan dia terima, maka nggak ada orang lain lagi mengikuti contoh ini. Kalau nanti semua orang lihat contoh itu, mungkin ada satu orang yang favorit, yang lain nganggur. Satu ini mau kerja sampai tengah malam kan sudah. Berarti kalau yang tadi ya, yang hanya bisa tangan satu gitu ya. ya tangan satu, apakah perlu didampingi satu orang lagi? Orang mengingat pasien ini tidak kuat itu. 如果他只是左手比较方便，右手因为是中风，还有剩下的那个不灵活，是不是我们多派一个义工陪同他？所以两个人。义工够的话也可以啊。 Boleh. Bila waktu itu jumlah relawannya lagi cukup, maka pasien yang datang, kalau dia lihat ini relawan sendiri sakit, kenapa nggak yang sehat aja tolongin saya gitu? Jadi boleh dampingin satu orang lagi. Kalau kondisi perbandingannya mendukung, ya silakan. Jadi relawannya sendiri dia juga sakit, belum pulih satu tangannya, maka ada relawan yang support boleh. 如果没有什么问题的话，老师重点性的跟你们解释，为什么心灵的语言是共通的。 Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kalau saya mau jelaskan kenapa bahasa dari dalam hati kita
secara spiritual, frekuensi spiritual itu di seluruh dunia sama. Bahkan berbeda jenisnya manusia dengan yang bukan manusia, frekuensi daripada bahasa hati itu sama. 因为要12点呢，没有时间去跟你们做详细的解释。 Karena mendekati jam 12, mungkin tidak semua pertanyaan langsung bisa jawab mendetail. 我们在讲话，就是把内心里面的意识表达出来。 Kita komunikasi dengan bahasa, tujuannya apa? Apa yang ada dalam hatiku, dalam pikiranku, menyampaikan agar orang tahu, orang ngerti. Gitu. 不同的语言，相同的意思，是用不同的声音方式去表达出现。 Sedangkan kalau komunikasi dua bahasa yang berbeda, maka diterjemahkan itu dengan suara yang berbeda, mungkin dari struktur bahasa yang berbeda, tapi untuk menyampaikan hal yang sama. Harusnya gitu. 内心里面的意识所产生的那个频率、那个波，都是一样的，只是声音不同而已。 Jadi walaupun lewat terjemahan suara berbeda, bentuk bahasa, struktur atau gramatiknya berbeda, tetapi isi yang disampaikan paketnya sama. Semoga maksud orang ini bisa diterima oleh pendengar. Sampai di situ. 这不只是人，人跟万物也都一样。 Dan frekuensi hati, niatnya, motivasinya itu bisa dipahami melalui bahasa. Tetapi kalau kita satu makhluk manusia dengan makhluk lain yang bukan manusia, maka frekuensi hatinya tanpa bentuk bahasa, tidak perlu diterjemahkan, itu frekuensi akan bisa ditangkap, dirasakan oleh yang berbeda. Jadi bukan manusia, dan kita tidak pakai bahasa manusia. 所以有时候我们用我们的心，没有用嘴巴讲出来，对方也可以去感受到。 Jadi kadang-kala kita punya sesuatu maksud, mau sampaikan isi hati kita, belum sempat ngomong atau ngomong mungkin dengan bahasa yang tidak saling dimengerti, bentuk bahasa yang tidak dipahami, tetapi kadang-kadang kita belum ngomong, energi, frekuensi dari hati itu bisa dirasakan, ditangkap. 为什么有一些人在跟神祈祷的时候会讲出声音？有一些人没有讲出声音，神也知道。 Seperti juga waktu kita berdoa ke rumah ibadah, menyampaikan isi hati kita, ada orang yang seperti baca deklarasi, kenceng-kenceng suaranya. Ada yang ngomong seperti kita lagi bicara sama orang bicara, tapi ada juga orang nggak perlu bunyi suara, tapi niat hatinya dia sampaikan dari dalam hati. 这样明白吗？ Bisa nggak diterima atau dipahami oleh Tuhan yang kita mau sampaikan? Apakah pakai bahasa kedengaran, pakai bahasa yang kita ngomong sendiri, atau tanpa bahasa tapi dari dalam hati? 要12点了， Kalau sama, ya kira-kira begitulah. 要12点了。老师，这个都是解释一个手部灵活的，它也是可以传递同样的心，就可以传递同样的那个。对啊，你要解释，你解释啊。因为你讲了，我就不用讲了。 Jadi maksudnya relawan yang punya motivasi baik, punya niat yang positif, walaupun saya sakit, saya bersedia datang ke sini karena saya sudah ada ada manfaat, pengen berbagi sama yang lain. Niat hati yang baik yang sama, dia juga bisa salurkan jumlah energi yang totalnya sama. 所以在过去，我们也有义工少了几根手指头的，或是少了一节的，那一只手去调整也会有用啊。 Ada relawan di tempat lain, di negara lain, karena kecelakaan hilang beberapa jari tangan. Ada lagi relawan di tempat yang berbeda, kecelakaan hilang dia punya lengan bawahnya hilang. Jadi lengan atas hanya setengah. Waktu terapi orang dia juga pakai tulangnya itu. Sama hasilnya. Orang merasakan manfaat, ada kemajuan. Saya tambah. Kita di Surabaya juga ada terapis yang satu tangan yang dipakai. Ibu ini dulu pernah eksiden
suaminya kepala cabang BCA. Waktu membangun rumah sama tukangnya dipukul. Anaknya satu meninggal, dia sendiri dipukul, cacat. Anaknya cacat, beliaunya cacat. Ikut logitologi, kita terapi kesehatan pulih. Asalnya tidak bisa menstruasi, setelah kondisi badannya baik, menstruasi. Nah, beliau sangat aktif menjadi relawan dengan sebelah tangan aja. Hasilnya pun juga sama dengan kita. Ya, yang penting sebetulnya bagaimana kita bisa menenangkan hati dan merilekkan dada. Semua yang ada di sini yang sudah dibuka cakra, kemampuannya pasti bagus. Yang penting latihan kita mau nggak melatih diri untuk menenangkan pikiran, merilekkan badan, dan waktu terapinya harus cukup. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Sekarang menjadi relawan juga di depan ini. Di depan kelas yang sini. Ya. Nanti malam bisa ketemu. Oke, kita kalau udah. Ya, mari kita berdiri dengan ini. Oke. Terima kasih dulu. Ya, 谢谢，慢慢，谢谢。 1, 2, 3, 谢谢。